yang selamanya gemurkai oleh Allah, merasa diri hana yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, justru penghambaan ba ahli maksiat. Maka ahli maksiat lebih hebat daripada orang yang tidak pernah bermaksiat. Tapi jangan salah artikan pelaku maksiat, tapi orang yang telah bertaubat daripada maksiat. Artinya tanya hana berdosa sama sekali, kadang-kadang dibedah penyakit ujub dan sombong. Maka salah satu hadis Nabi, seandainya kalian tidak pernah berdosa, la dhahaba bikum, Allah akan memusnahkan kalian mendum, dan Allah mendatangkan dengan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian memohon keampunan. Baik berbuat dosa tu, berbuat dosa kemudian memohon keampunan Allah. Ini keletak abdunnya adalah wasaf yang paling atam, wasaf yang paling sempurna yang na pada manusia, sehingga Allah pilih kalimat bi abdihi dalam surat Al-Isra. Kemudian perjalanan Isra yang dilakukan oleh Rasulullah awali dengan Isra. Apa makna Isra? Perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sebagaimana disebut dalam ayat. Masjidil Haram yang dimaksud di situ adalah Kaabah. Karena dalil-dalil yang disebut dalam Al-Quran Masjidil Haram, maka gekun Masjidil Aqsa. Walau ronyo belah hadis nang ronyan karena masjid-masjid yang lain. Perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang menyo perhitungan kilometer ronyo sekitar 1,500 kilo lebih kurang. 1,500 kilonya sama lagi dari Banda Aceh Ujambi kira-kira. Ji. Karena di Banda Aceh ke Lampung sekitar 1,800 kilo. Tidak di Banda Aceh Ujambi sekitar 1,500 kilometer. Dumnan perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Yang mana Rasulullah sebelum truk Baitul Maqdis ajak le Jibril singgah di daerah Taibah. Taibahnya sebuah daerah yang belakangan berubah nama menjadi Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena proses Isra Mi'raj berlangsung 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi Nabi nak ajak li Jibril untuk singgah atau transit ke lama satanya di daerah Taibah untuk melihat negeri di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. Kemudian dari Inan Rasulullah nak ajak li Jibril singgah di kota Madian. Daerah Madian, daerah tempat Nabi Musa mengasingkan diri setelah dikejar oleh Fir'aun. Kemudian juga singgah di daerah Bethlehem. Bethlehem nama bahasa Arab Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Akhirnya perjalanan baru truk gede Baitul Maqdis. Yang nak cerita detail karena hansip wate, kita dah cok inti-inti mentang daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menggunakan kenderaan burak. Buraknya dicerita dalam hadis adalah kenderaan yang lebih rayu dari keledai dan di bawah kuda. Kira-kira antara keledai dan kuda, dan jih berwarna putih. Gekun burak karena jih dari barkun kilat atau cahaya. Karena kecepatan jih memiliki kecepatan sama seperti kecepatan cahaya, maka gekun burak atau barkun. Dumna kecepatan burak bisa menempuh perjalanan sama lagi perjalanan cahaya. Dalam ilmu fisika, perjalanan cahayanya per detik 86,000 mil atau kilometer sekitar 100,000 kilometer nyan kekuatan cahaya. Artinya taik matauro bunga hitubit cahaya nyan dalam hitungan 1 detik bisa menembus perjalanan cahaya 100,000 kilometer. Man bandingkan dari Makkah Baitul Maqdis hanya 1,500 kilometer, hanya 100 kilo. Maka na temuan terakhir oleh seorang profesor Husin Alatas Yohana Salah Lungnan yan, profesor fisika yang na di ITB Bandung, gepegat pencarian kekuatan cahaya tersebut menyata banding dengan perjalanan Rasulullah dari Makkah ke kota Baitul Maqdis 0,005 detik. Hanya 1 detik. Bayangkan 1,500 km perjalanan jarak
tapi bisa ditempuh dalam hitungan waktu 0,005 detik. Memang trip dalam perkembangan ilmu-ilmu di dunia yang belum bisa memecahkan misteri Isra Mi'raj. Sehingga orang barat dianggapnya sebuah misteri, malah sebahagian besar tidak meyakini, pembohongan publik dianggap. Tapi kita umat Islam itu adalah bentuk ujian keimanan. Ujian keimanan daripada Allah, apakah kita mengimani proses perjalanan Isra Mi'raj tersebut ataupun tidak mengimaninya. Sahabat Nabi yang paling pertama kali mengimani yaitu Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah ni pegah baluh melakukan Isra Mi'raj, sahabat Abu Bakar Siddiq hana tayang-tayang sapu langsung tasdik. Tapi orang lain banyak yang meragukan. Karena orangnya sejarah Islam kan hanya ditulis oleh ulama Islam. Orang barat juga menulis sejarah Islam. Ketika orang luar Islam menulis sejarah tentang Islam, ada dua bentuk penulisan. Ada penulisan karena untuk membangkitkan dan menyanjungkan Islam. Ada juga tulisan yang untuk menjatuhkan dan meremehkan Islam. Tapi kita harus waspada ketika kita baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang luar Islam. Jangan-jangan mereka ada niat yang tidak baik dalam penulisan sejarah Islam tersebut. Sebab walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kunci ji. Orang barat tetap mana senang katanya Islam. Maka punya kitab atau buku ditulis oleh orang barat, nya hati-hati bisa-bisa untuk menjatuhkan Islam. Malah Syekh Ramadan Buti, salah seorang ulama Ahlussunnah yang tinggal di Suriah, beliau sudah meninggal, pernah menulis beliau dalam Sirah Nabawiyah bahwa memberi gelar heroik, gelar panglima perang, gelar heroik, gelar cendekiawan kepada Nabi Muhammad itu salah satu bentuk penghinaan sebenarnya. Karena tujuan daripada memberi gelar tersebut untuk menggiring seolah-olah Nabi Muhammad berhasil mengajak pengikut-pengikut untuk mengimani kepada beliau dan kepada Allah karena keheroiknya, karena kepahlawanannya, karena kecerdasannya. Padahal yang ada pada diri Nabi melekat wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in wahyu illa wahyu in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dimarik li Nabi dikuatkan oleh wahyu dari Allah. Jadi memberi gelar pahlawan seolah-olah sangsang nabinya sama lagi pahlawan-pahlawan dalam buku sejarah. Jadi karena kecerdasan beliau, karena mampu mengajak orang untuk ikuti kepada beliau, sehingga mampu menaklukkan kota-kota Makkah dan Madinah. Ini dalam pandangan Syekh Buti, yang termasuk yang harus hati-hati. Jangan-jangan orang menggiring. Jadi dengan memberi gelar yang macam-macam seperti gelar kepada pahlawan di dunia, kepada Nabi Muhammad, akan menggiring pemahaman berarti wajar Nabi berhasil menjadi tokoh yang diikuti karena kecerdasan beliau, karena keberanian beliau. Padahal semua itu, di balik itu ada wahyu yang Allah ikat pada diri Nabi Muhammad yang selalu beliau didampingi oleh Jibril. Penguatan dari wahyu, penguatan daripada Allah. Jadi kembali kepada apa yang dirumpak oleh ilmuwan fisika, bahwa kekuatan cahaya bisa menempuh jarak dalam 1 detik 300 km. 300,000 km. Jadi ini ada pegatnya untuk lebih meyakinkan dia. Karena kitanya juga harus melihat tentang pemahaman ajaran agama tanya dari sisi urang luar, kibancarai pandang. Pertama, tentang Isra Mi'rajnya trip hana terpecahkan. Akhir-akhirnya oleh urang tokoh-tokoh ilmuwan fisika ditemukan satu metode bahwa cahaya bisa menempuh jarak 300,000 km per detik, kan per menit, kan per jam, per detik. Jadi yang timbul tanda tanya, setiap zat itu memiliki antimateri. Gimana maksud antimateri? Selagi nya sangat anti dengan apui. Tersentuh dekat dengan apui langsung punah. Menansit benda-benda yang kenang angin dengan kecepatan yang sangat tinggi juga bisa punah. Jadi yang timbul tanya besar, Nabi netunggangi burak.
dalam sejarah buraknya hana pakai casing, hana motor na casing, na rumah pesawat na casing. Burak terbuka lagi model kuda, hana disebut bahwa na rumah di atas burak. Burak menempuh perjalanan cahaya. Apakah tubuh Nabi han punah hotel getun gangi burak? Nyo saboh misteri tit yang dalam terjawab. Tapi katanya orang mukmin, orang iman terjawab dengan sebelum Mi'raj, sebelum Isra na proses pembelahan dada. Nabi kebelah dada put ke, termasuk waktu pertama kali di rumah Halimatu Sa'diyah, Halimatu Sa'ad melakukan Isra. Jibril tercipta dari cahaya. Burak termasuk makhluk ataupun dabbah daripada alam gaib. Maka burak tidak disebutkan apakah berkelamin jantan atau berkelamin betina. Yang namanya makhluk gaib tidak disebutkan kelamin. Malaikat hana asid, hana malaikat agam, malaikat inang. Yang namanya makhluk Allah gaib hana berkelamin, beda dengan makhluk yang nampak di dunia, kan makhluk gaib. Jadi kekuatan burak dengan malaikat Jibril sama, karena sama-sama malaikat Jibril dari nur cahaya. Jadi kepegah le para ulama dalam kitab-kitab kontemporer bahawa proses pembelahan dada Nabi untuk mensucikan tubuh Nabi agar tubuh Nabi-nya dapat mengimbangi cahaya. Ketika tubuh Nabi kasuci, tubuh Nabi memiliki cahaya, beliau dapat mengimbangi cahaya. Maka kekuatan perjalanan burak buno yang sama lagi kekuatan cahaya berimbang dengan tubuh Rasul. Han rusak tubuh Rasul. Yang hasil kajian orang di luar ilmu Islam. Walau sebahagian ilmuwan fisika juga beragama Islam. Jadi perjalanan Nabi dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, yang perjalanan yang dalam hitungan sangat cepat dan hana mustahil secara akal. Kemudian hikmat pakan awal ni pe Isra dudo baru ni Mi'raj. Karena apa yang nekalan Nabi dalam perjalanan Isra nya sesuatu yang kali pernah gekalan oleh sebahagian orang-orang Quraisy. Karena ada boleh tanya orang Quraisy kebiasaan orangnya sehari-hari berdagang membawa barang ke negeri Syam. Nah sebahagian masyarakat Quraisy yang kali teruk Baitul Maqdis. Jadi tekedi getanyang mbak Rasulullah kiban ciri-ciri Baitul Maqdis, Rasul jut ni jawab karena kali nekalan dalam perjalanan Isra. Baru kedua ne pegat perjalanan Mi'raj. Isra'nya perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'raj perjalanan daripada Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Yang proses daripada Isra' Mi'raj. Jadi punya orang ke imani apa yang ne pegah li Nabi, dasar kali gedepu gero ternyata Nabi betul ini jawab, pasti juga akan mengimani persoalan Mi'raj. Punya Isra' ile hanagi imani langsung ngebekan, punya Mi'raj lebih lem. Menanlah kira-kira maka ni awali Isra' baru dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tujuan daripada Isra' Mi'raj yang pertama kali adalah untuk melihat dan menyaksikan dan membuktikan apa yang telah didengar Nabi dari Jibril selama 12 tahun. Karena Nabi di Makkah juga kalau hijrah ke Madinah nak angkat je ke Rasul 11 tahun. 12 tahun kan dengar cerita Pak Jibril li Rasul tentang kiban Baitul Maqdis dan tempat-tempat lain. Jadi proses perjalanannya untuk melihat apa yang telah didengar. Pakan perlu tayak kalan apa yang kadir tak dengar supaya mangat mutamah yakin. Maka keimanan Rasulullah keimanan ainul yakin, kan li haqqul yakin. Keimanan haqqul yakin berubah naik menjadi keimanan yang ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Sebab laisal khabar kal iyan pegahalan kitab. Haba hantama lagi takalan. Dah dengar-dengar tok hantama me kali takalan gero kalain. Jadi 12 tahun Rasul ni dengar ba Jibril tentang Madian, ni dengar ba Jibril tentang Baitul Maqdis, tapi baru nekalan langsung ketika waktu malam Isra'. Dan juga disebut dalam kitab proses Isra'-nya sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah birruh wal jasad. Isra' Mi'rajnya dengan ruh dan dengan jasad. Kan dengan ruh mentang, tapi ruh dan tubuh.
Tetapi yo golom terjadi Isra' Mi'raj birruh wal jasad, Nabi na lebih dile ne Isra' Mi'raj birruh. Pakan na Isra' Mi'raj birruh supaya apa yang nekalan li Rasul, keajaiban-keajaiban alam dan juga nekalan neraka dan siksaan kepada penghuni neraka pada saat Mi'raj, baik merasa terkejut. Sebab dia takalan sesuatu yang dahsyat, menyogalam pernah takalan yang terkejut hati bisa-bisa pingsan. Maka dalam proses Isra' Mi'raj birruh wal jasad, nak terjadi Isra' Mi'raj birruh untuk memperkenal kepada Rasul bagaimana suasana tempat-tempat yang akan disinggahi Rasul dalam perjalanan yang sebenarnya Isra' Mi'raj tersebut. Di antara yang Allah nampakkan dalam perjalanan Isra' adalah Allah nampakkan kondisi gambaran yang dalam kitab Suwarun, gambaran-gambaran umat Rasul. Nalhega Allah nampakkan bak Rasul tentang kondisi umat beliau. Pertama, Allah nampakkan gambaran umat-umat Rasul yang dalam umat itu terwujud, terlahirkan. Rasul obat yang kau likut, tanya orangnya baru udip. Nyo gambaran perilaku umat Rasul yang terjadi uronyo kali Allah nampakkan kepada Rasul pada malam Isra'. Kemudian saat Rasul ke dalam alam barzah, Allah juga melampakkan af'al perbuatan. Ya buno suwarun gambaran. Ketika Rasul dalam alam barzah, Allah menampakkan af'al, hakikat perbuatan yang dilakukan oleh umat. Apakah perbuatan buruk atau perbuatan baik? Boh but bro, boh but gad, tanya pubut gepeduh bak Rasul dalam alam barzah. Sehingga ke cerita pada saat urang kiamat bertemu langsung dengan pemilik af'al, Rasul neturi. Karena kali ni kalian, dua kali kalian tanya, you galam merempuk langsung Rasul. Tiga kiamat langsung neturi. Maka ni pegah oleh ulama, fahanian, berbahagialah orang yang bertemu Rasul, yang Rasul telah mengenali orang tersebut melakukan hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah. Malai dia merumpuk tengok, dia tanya dalam dunia ada pubut-put yang hana ni senang oleh Rasul. Sebab jauh sebelum kitanya merumpuk dengan Rasul, Rasul kan dengar dan kan turi tanya. Lega ne yu'radu, dalam masa kita kena yu'radu a'mal. Gepedatang gambaran amal umat Rasul, gepedatang hakikat buat dan gepedatang gepertemu langsung dengan pemilik perbuatan. Lega bertemu langsung, gepelemah gambaran, geputar video dapat tanya. Dapat tanya dalam danik jak bandar Aceh kalian video le kiban masjid raya Baitur Rahman. Hingga dia teruk gede kamu pat orang pintu tamang ana mujamili. Jadi pu yang gepubut le umat Rasulnya gepedeh le Allah ba Rasulullah akan hana. Salah sabah yang nepedeh bak malam Isra' yang hana lembugah habis kerana panjang cerita. Salah sabah yang nepedeh le Nabi le Jibril bak Nabi bak malam Isra' gambaran umat yang membenturkan kepala kepada batu besar. Na umat ulai ge kok bak anak batai sehingga pecah ulai, alian ulainya kembali lam seperti semula, alian kok lam sampai pecah lam. Ditayang li Rasulullah, ya Jibril nyansau. Disebut li Jibril yang gambaran umat gata hai Muhammad yang ru'usuhum masakil ru'usihim, merasa masakilnya miskal berat, merasa berat kepala karena melakukan sembahyang fardu. Urang yang gehan ule bak pubut sembahyang fardu nyan urau kiamat tengah gegambarkan lagi urang antuk-antuk urau bak batai pubekah ule. Ternyata walaupun Isra' Mi'rajnya adalah ulang tahun salat, Isra' Mi'raj adalah tujuan utamanya untuk menerima wahyu pensyariatan sembahyang. Namun gambaran umat yang tidak melakukan salat, meninggalkan salat telah Allah nampakkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tinggal sembahyang, orang yang hana pubut sembahyangnya memang Nabi kawaikan depu bakal na umat ni yang hana sembahyang. Di golom Nabi ni terima wahyu pensyariatan sembahyang kali Allah nampakkan gambaran tentang umat Nabi. Menankah sembahyangnya merupakan tiang agama yang
Allah muliakan pensyariatan punya ibadat lain hana melalui proses Isra Mi'raj, tetapi sembahyang melalui proses Isra Mi'raj, di mana Rasul sendiri sebelum menerima wahyu tentang syariat sembahyang melalui proses pensucian, pemurnian hati dan pensucian hati Rasul. Maka sembahyang ibadat yang harus dilakukan dengan benar kesucian, karena yang tak diterima Nabi dalam keadaan suci dan juga diterima di tempat yang suci. Ibadat lain mungkin jid ada hana wudu, puasa ada hana wudu jid, tabur sedekah, tabur zakat ada hana wudu jid. Tapi sembahyang hanjid hana wudu, karena Nabi diterima sembahyang dalam keadaan penuh kesucian. Kemudian hadis yang lain yang dipegang oleh Nabi bahawa sembahyangnya adalah imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din wa man hadamaha faqad hadamat din. Sembahyangnya adalah tiang agama, penyangga, hankeng agama, hankeng ajaran-ajaran agama menyo tanpa sembahyang. Orang yang menegakkan sembahyang berarti hakikat juga kan menegakkan agama. Orang yang meruntuhkan sembahyang, mana beruntuh sembahyang hanya ditegakkan. Yang giula agama iqamah tegakkan. Yang harus dipahami makna. Pak beda iqamah salah dengan fi'lu salah beda. Yang giu kan aqimus salah. Iqamah salah artinya menjaga sembahyang bihukukiha dengan hak-hak sembahyang. Baik hak secara zahir maupun hak secara batin. Yang baru kan iqamah. Mungkin le sembahyang tanya orangnya kalau mitamang dalam kata-kata iqamah. Allah ne perintah dalam ayat aqimus salah, kan if'alus salah, kan kerjakan sembahyang, tapi aqimus salah. Pukul sembahyang tanya betul-betul telah terjadi iqamah atau belum. Iqamah salah makna ji aqimus salah, hafizus salah bihukukiha. Baik hak yang batin maupun hak yang zahir. Hak yang zahir. Hak zahir mulai dari wudu, suci tempat sembahyang, suci tubuh, alian hadap kiblat, menutupi auratnya, hak zahir. Adapun hak batin iaitu khusyuk, hudur hati saat sembahyang. Yang baru sembahyang tanya memenuhi hak batin. Sembahyang yang benar-benar memenuhi hak baru sembahyangnya innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ronya le orang sembahyang na tapi bahkan perbuatan mungkar terjadi di mana. Sembahyang na tapi bahkan perbuatan yang dilarang oleh Allah justru terjadi kadang-kadang bak orang sembahyang. Mungkin miota muhasabah diri katanya, sembahyang katanya golong benar-benar tak tegakkan. Sembahyang katanya hanya sembahyang suratan, gambaran sembahyang, tapi kan sembahyang secara hakikatan. Nyo ke dalam momen Isra Mi'raj katanya bermuhasabah diri, karenanya adalah ulang tahun sembahyang. Coba terjadikan sembahyang tanya sebagai hal yang istimewa sehingga katanya benar-benar menegakkan sembahyang, bukan hanya mengerjakan sembahyang. Salah sira ulama salaf ketika ditanyakan bagaimana cara melaksanakan sembahyang agar hati kita hudur, agar hati kita khusyuk, beliau memberi gambaran, kamu ketika melaksanakan salat bayangkan seolah-olah berdiri di depan Kaabah. Bayangkan seolah-olah malaikat maut mengejar dari belakang. Bayangkan seolah-olah surga berada di sebelah kanan, bayangkan neraka berada di sebelah kiri, bayangkan telapak kaki menginjak di atas sirat. Jadi iup tapak sirat, jembatan atas neraka, ilikut malik maut tengah kekejar tanya, di ke Kaabah reunun surga, redwi neraka. InsyaAllah menyanyan tabayang yogalam tata kabiratul ihram akan mudah menghadirkan hati saat kitanya melaksanakan ibadat sembahyang. Yang ban gak ajarkan bagaimana cara sembahyang yang sebenarnya. Ino kitanya galam tak sembahyang, awak tak menjanjikan ngannya kebiasaan dalam masyarakat waktu saat tak sembahyang tanya dari rumah kan ke hana fokus waktu tajak umnasah atau masjid. Karena galam tajak masjid atau galam datamang dalam sembahyang, nah awak tak menjanji dengan orang ilai. Saat ada kabiratul ihram tinggal dek orang dah menjanji benar nak kata ni jak ibadah halung-kalung pre. Pakat ingke kerling. Kata ingke kerling tengah sembahyang tinggal pukul limitarang golem. Jadi hana fokus sembahyang danyo. Maka dalam agama pakan gebi makruh hukum
Mio tanya na persoalan yang mendesak gi penyelesaiannya ni le. Tanya tengah duk tat berjebu le bacut. Tanya tengah trotat duk le bacut bah relax. Tengah sembahyang dengan gerak up ina. Jadi makruh malah hukum ji. Ya kan? Lang kita kan makruh. Mio ka duk tat ka hadir makanan. Tanya duk makanan kata hidang iku. Yang kan saleh sembahyang aju. Pak jebu le betul. Sebab waktu dah sembahyang, tubuh sekali dalam sembahyang ada ke makanan. Pulau ni lewat mi siapa? Lewat mi tengah ada sembahyang ni temang mi tak yo. Yang kahana kusyuk le sembahyang tang ingkut benar yo kabeh ibu dak yan. Pulau ni temang siapa rombongan 65 temang mi ya hana le jo hana pokul le ati. Maka bakal lambiki dia selesaikan tugas-tugas duniawi le. Baik sampai mengeluarkan wateh sembahyang si. Tapi karena Allah nabi kemudahan dan keringanan wateh ibadatnya ne peluah daripada kadar wateh. Kadar habis wateh dah sembahyang cuma 10 minit, tapi wateh untuk sembahyang lebih Allah tu lehjim lebih. Keun wateh muasa karena wateh ji lebih luah daripada kadar ibadat. Jadi nyamban gambaran cara menegakkan salat. Malah dalam hadis yang lain disebutkan awalu ma yuhasabu. Perkara yang paling pertama dihisab urang akhirat adalah sembahyang. Masa bak pos pertama tengok kabar masalah. Oleh selesai iman dan akidah kabereh, hisab yang pertama kali sembahyang. Baik sampai bak sembahyang ina naju masalah. Kira-kira menyo tengok ikut ujian, nak pernah dak kula menu menyo ikut ujian menyo pertanyaan lemboi phone naju hana tak jawab yang kan sampai kok lonceng hana rencana pasal le. Ya kan? Kamu dah ikut cerdas cermat jamunan biasa le juri ataupun le panitia cerdas cermat. Nyan pertanyaan pun getulis je jawapan. Ya ada ko inan pun kamu santo. Jadi baik sampai kobong pertanyaan pun kan ada orang jawab. Mamyo yang pun tak dihisap sembahyang dan mulia but jeroh sit he untuk mendapatkan susah payah hana mudah. Kunci pertama al-mu'in alal khusyuk yang dapat membantu orang khusyuk zuhud dalam kehidupan dunia. Nya payah, tak pegah mangat tapi untuk tak aplikasikan, Kiban makna zuhud adam ta'alluq kalbi, baik mengikat hati dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ibarat yang lain dunia jitna lam jaro tapi baik lam mati. Lam jaro menan tageti gelah. Menyodonya hanale lamate nyan baru mudah tanya. Tak fokus, tak hadirkan Allah dalam setiap ibadat. Yang macam mengikat ngendunya susah. Alang kunci yang kedua untuk supaya mudah khusyuk dalam sembahyang berdawam wudu. Tapi dalam keadaan wudu. Nya kita bawa hal yang berada cik. Faktor macam-macam kan sering mangin, hanya litung wudu kah? Mangin. Apa ada tung wudu lain. Alang yang kelima dawam zikir. Selalu mengingat Allah. Karena lidah dan hati tanya kata biasa ingat Allah di luar sembahyang, dalam sembahyang lebih-lebih lem. Leboh yang menjadi sumber atau faktor memudahkan khusyuk sangat sulit untuk dilakukan. Hanya orang-orang yang diberi karunia dan taufik oleh Allah yang mudah untuk melakukannya. Tapi Imam Ghazali mantang neberi sedikit harapan ke kitanya. Kitanya baik pesimis, baik merasa kitanya berkecil hati ketika hana sanggup khusyuk dalam sembahyang. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ana pegah usahakan khusyuk pada 3 tempat. Seandainya hana mampu khusyuk mulai dari awal takbir sampai salim, usahakan khusyuk bak leboh tempat. Dah leboh tempat pertama ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan tubuhku, aku hadapkan wajahku lilladzi bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Baik sampai tengah tak pegah bak babah lun hadap tubuh ke Allah, hati tengah berhadap holain. Hana sesuai apa yang diucap oleh mulut dengan apa yang ada dalam hati. Maka Imam Ghazali mengingatkan usahakan saat membaca wajah tu wajihiyah hati dalam keadaan huzur dan fokus. Supaya antara perbuatan dengan hati kitanya selaras. Baik hati tu tengah tingat holain, babah pegah tengah hadap ke Allah. Hati tengah hadap ke yang kan Allah.
Kemudian tempat yang kedua, usahakan hadir atau khusyuk hati saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyo sembahyang per rakaat pega berarti sebab nak pega Fatihah. Nya usahakan saat dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan khusyuk hati. Bahkan karena makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pernyataan katanya bahawa hana lain yang tak sembah kecuali Allah, hana lain tempat tak layak tolong kecuali Allah. Baik sampai babah berucap iyyaka nasta'in, bakron kamu layak tolong. Tapi hati tanya dengan tingat kengon, dengan tingat pak so yang tim bantu tanya yo, so yang tim bi putang peng liat, so yang tim bi bantuan modal liat. Kubah lihatannya mendum dan sembahyang fokus kepada Allah. Sebab menyatanya mantang tergantungkan harapan kepada yang kan Allah. Ingat Imam Syafi'i pernah nepegah dalam satu ungkapan beliau, kullama ta'allaqta bi syakhsin, kapan-kapan engkau menggantungkan hati atau harapan kepada seseorang, azaqakallah, zaukun, azaqakallah, artinya Allah akan berperasa kepada engkau murrat ta'alluq, bagaimana pahitnya rasa ketergantungan hati kepada manusia. Bahkan li ta'lama, supaya kamu mengetahui, annallah yagharu, Allah merasa cemburu ala qalbin ta'allaka bi ghairihi. Allah merasa cemburu kepada hati yang tergantung kepada selain Allah. Intiji dari haba Imam Syafi'i tersebut, itanya makin mukumat hati dengan yang kan Allah, makin hantruk lagi tak inginkan. Makin tak ikat harapan bak yang kan Allah, makin telat truk harapan dia. Karena Allah ni perasa pet bak dia, kiban pet wa teta harap bak manusia hai bantu. Teta harap bak manusia hantruk lagi tahun. Teta harap bak manusia hantruk lagi yang tanya inginkan. Ni perasa oleh Allah kan. Karena Allah memiliki sifat cemburu, miona hamba igantung harapan bak orang lain. Nyoku salah sabuh pelajaran besar pakan Isra Mi'raj geawali dengan peristiwa-peristiwa yang membuat hati Nabi sedih. Sebelum Nabi ni Isra Mi'raj, na leboh peristiwa yang sangat merasakan Nabi terhina dalam pandangan manusia. Yang menurut ulun sampaikan bak awal. Peristiwa pertama terjadi pemboikotan besar-besaran dari orang Quraisy terhadap Rasulullah. Rasul diboikot di mana-mana. Masyarakat yang di mana beliau terlahir dalam masyarakat tersebut, justru masyarakat tersebut mengusir beliau. Haitung, orang kampung hantung. Dia tanya tahu kampung gak haitung wajar. Dia tak kenal nanti, aku pilih bekaino, nek ukaino. Maino nek tihinan haitung ipelit telam. Merasa sedih mana? Sedih. Yang pertama, yang kedua, orang yang menjadi harapan, tumpuan harapan Rasul, yang selamanya membela dakwah Rasul, Abu Talib dan Siti Khadijah, juga meninggal dalam jarak waktu terdekat. Abu Talib meninggal kira-kira 2 bulan 3 hari setelah meninggal Abu Talib, juga meninggal Siti Khadijah. Golem habis sedih meninggal Abu Talib, meninggal isteri tercinta, yang bukan hanya sebagai isteri mentang tapi penyokong dakwah Rasulullah. Hanya Rasul berangkat meninggalkan Makkah menuju ke Taif dengan niat mencari kehidupan baru, harapan baru. Ternyata truk kedih di Bani Saqif yang di Taif juga diusir Rasulullah, dilempar dengan anak batai. Sehingga saking wahdat hati Rasul, malaikat merasa sedih. Getawar di malaikat 2 buah gunung yang di sekitaran Makkah, Jabal Abi Kubais dan gunung Ku'ai Ki'an, gelake bet di malaikat geneti atih Bani Saqif berata dengan tanah. Tapi penekun li Rasulullah, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, nabi hidayah kepada kaum lun, awaknya hana dipuroi. Hanai turilun, hanai temiman kelung kana hana ilmi, kana jahil, kan karena keingkaran. Lung harap bakron arju, lung harap bakron ya Allah, ayyudhhirallah min aslabihim may ya'budullah wahdah wala yusyriku bihi. Lun harap ba Allah nepelahi bak sulbi orang Taif, hamba-hamba yang beribadat kepada Allah saja dan tidak pernah mensekutukan Allah. Kenyataan orangnya 100% penduduk Taif orang beriman.
Nyanban yang alami oleh Rasulullah, lingkungan tidak mau menerima Rasul, keluarga jauh daripada Rasul, sehingga harapan baru yang diharapkan oleh Rasul juga sirna. Ketika Rasulullah merasa down, hanapat li ni berharap hanya kepada Allah. Allah ni panggil Rasul dengan ajak Isra dan Mi'raj sebagai untuk pelipur lara dan kesusahan hati Rasulullah.